Pasukan pengamanan presiden atau yang dikenal sebagai Pas Pampres berperan sebagai pelindung utama presiden. Tugas berada di sisi presiden dan menjaga keselamatannya bukanlah hal yang mudah. Bahkan tanggung jawab besar ini menuntut para anggota untuk mengesampingkan kepentingan pribadi, termasuk keluarga. Namun posisi ini sangat strategis dan banyak dari anggota, terutama komandan Pas Pampres, mengalami peningkatan karir yang pesat setelah masa tugas mereka. Lantas bagaimana caranya agar bisa menjadi bagian dari pasukan pengamanan presiden? Mari kita bongkar. Sebelum menjawab itu, penting untuk kita tahu bagaimana pasukan pengamanan presiden bertransformasi. Kalau kita bicara cikal bakalnya, ini bermula saat awal-awal kemerdekaan, yang mana situasi keamanan sangat memprihatinkan saat itu, terutama keinginan Belanda untuk menduduki kembali Indonesia. Atas alasan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, Abdul Ghoffar Pringgodikdo selaku Sekretaris Negara melaksanakan operasi penyelamatan pimpinan nasional yang dikenal dengan istilah hijrah ke Yogyakarta. Dalam pelaksanaan operasi penyelamatan saat itu telah terjadi kerjasama antara kelompok pengamanan yang terdiri dari unsur tentara dan kepolisian. Tapi pasukan yang dikhususkan untuk jadi pelindung Presiden belum dibentuk. Baru kemudian pada tahun 1960-an, setelah terjadi beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, dibentuklah sebuah pasukan yang secara khusus bertugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan kepala negara beserta keluarganya yang diberi nama Resimen Cakrawirawa. Sementara nama pasukan pengamanan Presiden sendiri baru mulai dipakai pada tahun 1988. Tahun 2010, Pas Pampres mulai disempurnakan lewat peraturan Panglima TNI, yang mana terdiri dari unsur pimpinan komandan dan wakil komandan. Untuk jabatan dan Pas Pampres dipimpin oleh seorang komandan yang berpangkat Mayor Jenderal. Lalu unsur pembantu pimpinan terdiri dari inspektorat, staf perencanaan, staf intelijen, staf operasional, staf personil, dan staf logistik. Kemudian unsur pelayanan terdiri dari Pekas, sekretariat, detasemen markas, dan detasemen latihan. Dan unsur badan pelaksana yang terdiri dari Grup A, Grup B, Grup C, dan Grup D, Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan, Eskadron Kavaleri Panzer, Detasemen Deteksi, Detasemen Musik, Detasemen Komunikasi dan Elektronika, Detasemen Kesehatan, Detasemen Peralatan, Detasemen Pembekalan dan Angkutan, dan Pusdalap, Pusat Pengendalian dan Operasi. Oke, kamu mungkin bertanya mengapa ada unsur badan pelaksana yang dibagi menjadi 4 grup. Sebenarnya keempat grup ini punya tugas yang berbeda-beda. Grup A bertugas mengamankan Presiden beserta keluarga, Grup B bertugas mengamankan Wakil Presiden beserta keluarga, Grup C bertugas mengamankan tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Dan Grup D, grup ini baru dibentuk oleh Muldoko pada tahun 2014. Tugasnya adalah mengamankan mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya. Dari semua struktur yang ada, total jumlah personil Pas Pampres berjumlah 3.000 personil, yang mana angka ini sebenarnya masih perlu ditingkatkan. Lalu bagaimana untuk bisa jadi bagian dari Pas Pampres? Yang harus kita tahu, Pas Pampres adalah salah satu dari badan pelaksana pusat TNI yang terdiri dari prajurit pilihan dari berbagai cabang kesatuan khusus dan elit di TNI, seperti Kostrad, Kopassus, Rider, Marinir, Kopaska, Paskas, dan Polisi Militer. Bahkan sebelum reformasi saat masih bernama ABRI, anggota Pas Pampres juga direkrut dari Polri, karena saat itu polisi masih di bawah militer. Maka tentunya, mereka yang tergabung dalam Pas Pampres adalah orang-orang yang betul-betul telah melewati tahapan seleksi yang benar-benar ketat dan selektif. Tak cukup hanya dengan upaya postur dan bobot tubuh yang ideal, tapi juga dibutuhkan strategi untuk melewati serangkaian tes untuk bisa terpilih. Mereka yang mendaftar lalu menjalani serangkaian tahapan seleksi yang harus dijalani calon anggota Pas Pampres. Beberapa tahapan melibatkan seleksi administratif, evaluasi mental ideologi, pengecekan kondisi kesehatan, uji kesamaptaan jasmani, kemampuan berenang, kemahiran bela diri, dan keterampilan menembak. Mereka yang terpilih akan difasilitasi peralatan dan perlengkapan yang mutakhir. Sebagai contoh, saat Pas Pampres mengawal Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia, anggota Pas Pampres ini mengenakan perlengkapan pengamanan VVIP yang terdiri dari helm anti peluru level 3A dan rompi anti peluru level 4. Selain itu, Pas Pampres juga punya seperangkat alat canggih yang bisa digunakan untuk mendeteksi bom dan senjata biologi yang terdiri dari alat detektor kimia dan biologi di dalam laboratorium mobil. Juga ditambah pakaian khusus, tak cuma punya alat pendeteksi bom, Pas Pampres juga punya anjing pendeteksi bom.
Ada robot canggih buatan Jerman yang biasa digunakan saat ada ancaman bahan peledak. Ada pasukan berkendara lapis baja. Kendaraan yang digunakan oleh pengawal biasanya berada paling depan. Dan sebelum digunakan untuk mengawal presiden, Pas Pampres akan melakukan pemeriksaan pada kendaraan dan senjata yang akan digunakan. Makanan yang akan dimakan oleh presiden juga tak luput dari penjagaan Pas Pampres. Semua makanan yang akan dimakan oleh presiden akan dites dulu. Jika makanannya aman, makanan boleh dimakan oleh presiden. Lalu bagaimana Pas Pampres bekerja? Soal bagaimana Pas Pampres bekerja diatur lewat PP nomor 59 tahun 2013, yang mana disebutkan kalau pengamanan diberikan oleh presiden dan wakil presiden beserta keluarganya selama di dalam negeri dan di luar negeri. Pengamanan dilakukan baik itu terbuka maupun tertutup sesuai prosedur pada setiap kunjungan kepresidenan. Sebagai contoh, kalau diadakan biasanya akan mengirim tim pendahulu maupun intelijen untuk koordinasi situasi keamanan. Sementara itu, jika kepala negara memiliki acara yang lebih penting, maka anggota Pas Pampres yang mendampingi bisa setingkat komandan regu hingga komandan Pas Pampres. Hal ini dilakukan untuk menghindari keramaian orang dan pertimbangan situasi keamanan. Selain itu, untuk tahapan standar operasional pengamanan Pas Pampres kepada VVIP dilakukan dengan mengirimkan tim pendahulu untuk peninjau situasi keamanan serta persiapan perlengkapan pemeriksaan keamanan, salah satunya pintu X-ray. Untuk yang masih ingat juga, saat momen Idul Adha di Istana Kepresidenan Yogyakarta, di mana gerakan sholat Pas Pampres di belakang Presiden Jokowi jadi sorotan. Meski ikut melaksanakan sholat berjamaah, mereka tetap memastikan keamanan Jokowi. Belum lagi latihan rutin yang juga padat, di mana biasanya dilakukan dalam beberapa sesi. Dengan istirahat diantaranya, sembari harus tetap siaga setiap saat, apalagi agenda presiden yang suka dadakan dan kondisi macet Jakarta yang terkadang menyulitkan. Anggota Pas Pampres harus tegas terhadap siapapun yang berada di sekitar presiden atau objek VVIP tanpa menghilangkan sifat ramah dan humanis. Dengan segala aktivitas super padat ini, bagaimana dengan kunjungan dan fasilitas yang didapat oleh Pas Pampres? Untuk ini, Pas Pampres mendapat gaji pokok dan tunjangan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2019, gaji Pas Pampres tergantung dari jabatannya. Adapun kisaran gaji Pas Pampres yang terkecil sebesar Rp1.643.500 menjabat sebagai tamtama, kelas 2 atau prajurit 2 hingga terbesar Rp5.930.800 menjabat sebagai jenderal laksamana marsekal. Ditambah tunjangan pekerjaan setiap bulan dengan jumlah yang fantastis, belum lagi tunjangan lain seperti tunjangan keluarga, anak sampai jabatan.